Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya anak-anak? Semoga kita sehat semuanya ya. Dan tetap untuk menjalankan protokol kesehatan apabila keluar rumah memakai masker, lalu rajin untuk mencuci tangan untuk mencegah penyebaran COVID-19 ini. Ya, semoga ini segera berakhir dan kita bisa bertemu lagi di sekolah. Baik, saya lanjutkan pembahasan kita kali ini tentang bentuk akar. Bentuk akar itu apa? Bentuk akar itu merupakan kebalikan dari bentuk pangkat ya. Merupakan kebalikan dari bentuk pangkat. Lambangnya bagaimana? Lambangnya adalah seperti ini lambangnya. Lambangnya adalah akar atau kita bisa baca dengan akar pangkat 2. Kali ini kita hanya membahas untuk yang akar pangkat 2 dulu ya. Ada juga nanti ada akar pangkat 3. Ada tanda angka 3-nya di sini, itu berarti akar pangkat 3. Kalau ini 2 ya. Itu seperti itu. Contohnya, misalkan kita tahu bahwa 3 kuadrat itu hasilnya adalah 9, ya kan ya? Berarti akar pangkat 2 dari 9 adalah 3. Jika 5 kuadrat, itu kan sama dengan 25. Maka, akar pangkat 2 dari 25 itu adalah 5. Betul. Bentuk akar ini juga bisa kita tuliskan sebagai akar pangkat 1/2 atau pangkat setengah. Misalnya kita punya akar pangkat 2 dari 16. Itu kita bisa tulis sebagai 16 pangkat setengah. Kita tahu juga 16 itu adalah hasil dari 4 pangkat 2 ya. Sehingga 4 pangkat 2 dipangkatkan setengah, pangkatnya tinggal kita kalikan. 4 pangkat 2 dikali setengah, hasilnya adalah 4. Karena 2 dikali setengah adalah 1. 4 pangkat 1 adalah 4. Contoh lain misalnya akar dari 36. Akar dari 36 kita bisa tuliskan juga sebagai 36 pangkat setengah ya. Atau sama dengan 36 itu adalah 6 pangkat 2 dikalikan setengah atau 1/2. Jadi sama dengan 2 dikali setengah adalah 1. Sehingga tinggal 6 pangkat 1 atau 6. Baik, selanjutnya kita akan membahas untuk menyederhanakan bentuk akar. Maksudnya seperti apa? Kalau misalkan tadi, kan kita akarnya adalah bilangan kuadrat. Bilangan kuadrat itu adalah hasil dari pengkuadratan bilangan lain. Misalnya 2 kuadrat hasilnya 4, 3 kuadrat hasilnya 9, 8 kuadrat hasilnya adalah 64, dan seterusnya. Sekarang bagaimana kalau dia bukan merupakan bilangan kuadrat? Misalnya akar 12. Nah, bagaimana coba? Ini kan bukan bilangan kuadrat ya. Nah, jika seperti ini, kita tahu bahwa 12 itu adalah hasil dari 3 dikali 4. Atau 4 dikali 3. Sama aja ya. Jadi, ini sama dengan akar pangkat 3 dikali akar pangkat 2 dari 4. Akar dari 4 itu berapa? Berarti akar 3 dikali akar 4 itu adalah 2, sehingga hasilnya 2 akar 3. Gitu ya.
Bagaimana jika angkanya lebih besar lagi? Misalnya akar 108. Nah, misalnya seperti itu ya. Nah, ini kita cari faktor-faktornya dulu supaya lebih mudah. Misalnya 108 ya. 108. Kita bagi dengan 2, hasilnya berapa? 54. Kita bagi 2 lagi, hasilnya berapa? 27. Kita bagi 3 ya. Jadinya berapa? 9. Kita habiskan lagi, dibagi 3, jadi tinggal 3. Nah, kita lihat, ini kan sama dengan berapa nih? 2 pangkat 2 dikali ini, kita pasang-pasangan aja langsung. 3 pangkat 3, 3 pangkat 2 dikali 3, seperti itu ya. Kita jadi boleh tuliskan ini sebagai akar 2 pangkat 2 dikali 3 pangkat 2 dikali 3. Nah, ini kan akar dari 2 pangkat 2. Akar dari 2 pangkat 2 itu adalah 2 itu sendiri kan, berarti 2-nya kita keluarkan, dikali dengan, ini juga akar pangkat, ini juga 3 pangkat 2, karena diakarin jadi 3 aja kita tulisnya. Lalu ini karena tidak ada pangkat 2-nya, kita tulis seperti biasa, akar 3, sehingga ini sama dengan 6, karena 2 dikali 3 adalah 6, 6 akar 3. Contoh lagi, misalnya adalah akar 125. Kita coba lagi ya, 125. Kita bagi 2 nggak bisa ya, dibagi 3 juga nggak bisa, kita bagi dengan 5. Bagi 5 itu adalah 25. Nah, ini kita juga bisa langsung nih, 5 adalah bukan bentuk kuadrat, sedangkan 25-nya adalah bentuk kuadrat. Jadi kita bisa langsung seperti ini juga boleh. 5 akar dari 5 dikali 25 sama dengan akar 25 itu kan 5, kita keluarkan dikalikan dengan akar 5, jadi sama dengan 5 akar 5. Ya, seperti itu ya. Kemudian bagaimana kalau ada operasi pada bentuk akar? Penjumlahan, pengurangan, perkalian, pembagian ya. Kita mulai dulu dengan penjumlahan dan pengurangan. Untuk penjumlahan dan pengurangan, kita lihat dulu apakah akarnya itu sama atau tidak. Kalau misalnya sama, kita bisa menjumlahkan angka di depan akar tersebut atau koefisiennya, koefisien akarnya. Misalnya atau bentuk umumnya dulu saya tuliskan, misalnya ada A akar X ditambah B akar X, itu nanti akan sama dengan, kita jumlahkan saja A tambah B akar X. Kalau misalkan dikurang, ini nanti tandanya jadi dikurang. Contoh ya, contohnya saya tulis di kanan, misalnya 2 akar 3 ditambah 4 akar 3. Ini kita tinggal jumlahkan 2 tambah 4 adalah 6, akarnya 3. Bagaimana kalau 2 akar 2 ditambah 3 akar 6? Nah, ini tidak bisa karena akarnya berbeda. Untuk penjumlahan dan pengurangan, akarnya harus sama. Seperti itu ya. Jadi ini hasilnya ya sama aja, dengan 2 akar 2 ditambah 3 akar 6. Untuk pengurangannya, misalnya 4 akar 7 dikurang 3 akar 7. Tentu saja ini sama dengan 4 dikurang 3 adalah 1 akar 7. Untuk 1 sama seperti di aljabar ya, 1 di sini kita boleh tidak usah kita tuliskan. Cukup akar 7-nya
saja. Bagaimana dengan perkalian dan pembagiannya? Terakhir ya, untuk perkalian dan pembagian, kita kalikan atau kita bagi semuanya. Atau sifatnya misalnya ada A akar X dikali A akar Y, maka ini dikali B akar Y ya, dikali B akar Y, maka ini kita kalikan A dikali B, yaitu AB, yang di dalam akar juga akar X, Y, seperti itu. Misalnya 2 akar 3 lagi ya, dikali 2 akar 4, itu sama dengan 2 dikali 2 sama dengan 4. Ini dari 2 dikali 2 ini kita kalikan, hasilnya adalah 4. Kemudian akar 3 dikali 4 adalah 12. 4 akar 12. Nah, di sini ada akar 12, kita sederhanakan ya. Ini sama dengan 4 dikali, tadi kita sudah hitung ya, akar 12 itu adalah 2 akar 3 dikali 2 akar 3. Nah, ini kita kalikan lagi. 4 dikali 2 adalah 8, karena di sini tidak ada, jadi 1 dikali akar 3 adalah akar 3. Jadi hasilnya adalah 8 akar 3. Bagaimana kalau nggak ada angka di depannya? Misalnya akar 6 dikali akar 2 misalnya ya. Jadi sama dengan, ya udah ini kan 1, ini 1 kali 1, 1, tinggal akarnya aja. Akar 6 dikali akar 2 adalah akar 12. Ketemu lagi sama 2 akar 3. Untuk pembagiannya juga seperti itu. Misalnya ada AX, A akar X dibagi dengan B akar Y, itu kita bagikan ya. A dibagi B, akar dari X dibagi Y. Contohnya, misalnya 4 akar 24. Ini misalnya diketahui seperti ini ya. Dibagi dengan 2 akar 6. Maka ini hasilnya adalah 4 dibagi 2 ya. Atau kamu juga boleh tulis begini juga boleh, langsung juga boleh. Akar 24 dibagi 6. Seperti itu. Langsung juga 4 dibagi 2 adalah 2. 24 dibagi 6 adalah berapa? Iya, betul, 4 ya. Akar 4. Nah, ini akar 4 kita tahu. Akar 4 adalah 2. Berarti 2 dikali 2 adalah 4. Oke, mungkin segitu dulu untuk video kita hari ini. Nanti di grup akan saya bagikan beberapa soal yang kita diskusikan bersama-sama. Nanti jika kalian belum paham, kita bisa diskusi di grup WhatsApp ya. Dan setelah itu, saya akan berikan latihan di Google Classroom. Baik, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tetap semangat dalam belajar di masa pandemi ini.